Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Layu Pratama dengan NIM G002411 dari Prodi Pendidikan Dokter Universitas 11 Maret Surakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan laboratorium anatomi saya di blok 2.1 mengenai sistem genital dan ureopatika. Jadi, kita langsung saja masuk ke nomor yang pertama. Laporan yang pertama, yaitu jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi, untuk mekanisme ereksi itu sendiri, itu merupakan bagian dari parasimpatis. Berkebalikan dengan mekanisme ejakulasi, di mana mekanisme ejakulasi ini bersifat simpatis. Nah, ejakulasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan juga ejakulasi itu sendiri. Emisi adalah substansi ejakulasi dari OGM atau organ genitalium musculia interna menuju uretra atau kita bisa sebut ostium ductus ejaculatus pada uretra prostatica. Yang kedua yaitu ejakulasi, di mana substansia ejakulasi keluar dari OUE. Kita lanjut saja di mekanisme ereksi. Seperti gambar yang teman-teman bisa lihat, di mana di sini yang pertama yaitu stimulasi seksual baik psikis maupun fisik akan mempengaruhi impuls saraf parasimpatis dari medula spinalis S2 sampai ke 4 menuju ke penis. Kemudian, serabut saraf parasimpatis melepaskan neurotransmitter asetilkolin dan NO. Nah, NO akan mengaktifasi enzim guanilil silase katalisator pembentukan CGMP dari GTP. Nah, CGMP menyebabkan vasodilatasi arteri pada penis dan relaksasi otot polos pada corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum. Aliran darah menuju penis meningkat, menyebabkan pelepasan NO dan oleh sel endotel menjadi vasodilatasi makin meningkat. Kemudian, vena terhimpit dan darah tidak bisa didrainase keluar, sedangkan aliran darah ke penis dari arteri terus meningkat, yang menyebabkan penis memanjang, membesar, dan mengeras atau kita bisa sebut ereksi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini merupakan mekanisme dari ereksi itu sendiri, di mana pasti awalannya berawal dari stimulasi seksual, baik itu psikis maupun fisik, yang akan diteruskan menjadi dari impuls yang akan menyebabkan vasodilatasi pada arteri yang menyebabkan penis memanjang, membesar, atau mengeras. Kita lanjut lagi ke ejakulasi. Untuk ejakulasi sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, ejakulasi dibagi menjadi dua, yaitu emisi dan juga ekspulsi atau kita bisa sebut ejakulasi itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita bahas emisi terlebih dahulu, jadi saat kopulasi, reseptor sensorik penis terstimulasi secara ritmis. Yang kemudian saraf simpatis dari medula spinalis torakal 12 sampai lumbal 2 memicu yang pertama ductus deferens, glandula prostat, vesicula seminalis berkontraksi. Nah, dari berkontraksi ini akan menciptakan gerak peristaltik, yang dimana cairan yang mereka bertiga bawa bercampur dengan mukus yang diproduksi oleh kelenjar Cooper menjadi semen. Nah, semen akan terdorong menuju uretra, pars membranosa, dan pars spongiosa. Nah, yang kedua yaitu kontraksi vesika urinaria dan sphincter urea interna untuk mencegah semen masuk ke vesika urinaria. Jadi, kontraksi vesika urinaria dan sphincter uretra interna ini itu mencegah semen untuk masuk ke vesika urinaria, dikarenakan kita tahu ya, saluran urin dan juga semen atau mungkin sperma kita itu yang laki-laki berada di satu saluran yang sama, itu satu saluran yang sama dengan vesika urinaria. Maka dari itu agar mencegah semen masuk ke vesika urinaria,
ada kontraksi vesika-urinaria dan sphincter interna untuk mencegah semen itu masuk ke dalam vesika urinaria. Kemudian yang kedua itu ekspulsi. Nah, ekspulsi ini di mana uretra bagian distal terisi dengan semen yang akan memicu impuls dari saraf motorik somatik medula spinalis cervical 1 sampai cervical 3, kontraksi musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongius secara ritmik yang kemudian menyebabkan semen keluar melalui ostium uretra externa. Baik, kiranya dapat dimengerti mengenai mekanisme dari ejakulasi dan juga ereksi ini. Kemudian kita masuk lagi ke laporan yang kedua, yaitu mengenai menjelaskan bagian dari OGF eksterna. Jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima externa. Baik, saya akan menjelaskan secara langsung. Jadi kita tahu di eksterna itu ada berbagai struktur seperti yang ada gambar. Yang pertama itu ada mons pubis, ada klitoris, labia majora atau commissura labium anterior dan posterior, labia minora, frenulum labiorum pudendi, preputium clitoridis dan frenulum clitoridis. Yang kemudian vestibulum yang kemudian glandulus vestibularis major. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama-tama. Jadi kita lihat ya teman-teman, yang di bagian di atas atau mons pubis itu merupakan rambut kemaluan atau kita bisa sebut mons pubis. Jadi mons pubis adalah area kulit yang menonjol menutupi simfipis osis pubis dan ditutup oleh pubes, rambut pubis. Itu seperti area menonjol yang menutupi simfipis osis pubis ya, yang kemudian ditutupi dengan pubes. Nah, pubes itu adalah rambut pubis seperti ini atau rambut kemaluan. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu klitoris, di mana yang klitoris itu merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Dari kita tahu klitoris dan glans penis itu sama-sama homolog. Kemudian kita masuk ke labia majora. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada labium majus atau labia majora. Itu merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudo-dorsal dari mons pubis dan homolog dengan skrotum pada pria. Ke arah anterior dan posterior, labia majora dexter et sinister akan saling membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Kemudian kita masuk lagi ke labio minora, di mana di labio minora ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Jadi tidak ada lemak dan tidak ada rambut. Terletak di antara kedua labia majora, berada di letak kedua labia majora. Labio minora membatasi bagian antara OUE dan orificium vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dextra et sinistra akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fauciatum. Ke arah anterior setiap labia minora terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas dan juga lapisan bawah. Untuk lapisan atas, berjalan di atas klitoris membentuk pelipatan yang saling bertemu membentuk tutup dari glans clitoridis disebut preputium clitoridis. Sedangkan di lapisan bagian bawah maksud saya, berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Oke, yang selanjutnya itu vestibulum. Untuk vestibulum sendiri merupakan ruang yang dikelilingi labia minus yang menjadi muara ostium ureter, ostium vaginale dan ductus glandula vestibularis major dan minor. Kita lanjut yang terakhir yaitu glandula vestibularis major, di mana glandula ini homolog dengan glandula bulboretralis pada pria. Setiap glandula mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Kemudian kita lanjut lagi ke yang selanjutnya yaitu hymen. Jadi kita tahu apa sih itu hymen? Hymen adalah selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, kita lihat di sini pada gambar ada 4 jenis hymen. Yang pertama annular hymen, septate hymen, cribriform hymen, dan paros hymen. Nah,
Dari keempat jenis ini kita bisa lihat ya semua itu berbeda-beda. Seperti yang septatheim itu seperti ada septa di tengah ya, yang membedakan antara kiri dan kanan. Kemudian ada juga yang cribriform itu seperti saringan. Nah, ada juga beberapa jenis himen yang ada setelah seorang ini sudah melakukan hubungan seksual atau koitus, di mana himen ini akan disebut karuncula hymenalis, yaitu sisa himen yang sudah rusak akibat koitus. Nah, kita masuk lagi ke vaskularisasi dan inervasi OGF bagian eksternal. Jadi vaskularisasinya itu ada yang arteri pudenda interna akan bermuara ke arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsalis clitoridis, dan femoralis profunda. Yang kedua itu vena pudenda eksterna akan ke vena sapena magna. Vena dorsalis clitoris profunda akan ke vena pudenda interna. Vena dorsalis clitoris superficialis akan ke sapena magna. Untuk inervasinya, nervus cavernosi clitoridis atau splanchini pelvici akan ereksi, sedangkan kalau nervus pudendus sebagai somatosensorik. Baik, kita lanjut lagi ke laporan yang ketiga, yaitu jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi kita masuk langsung saja. Jadi di REN, jadi kita tahu ya, REN fungsinya untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin. Contohnya seperti urea ya, yang tidak diperlukan oleh tubuh, yang akan dikeluarkan dengan urin. Jadi kita masuk saja posisi anatomisnya. Nah, REN ini merupakan organ retroperitoneal, di mana terdapat glandula adrenal di polus superiornya. Nah, ada letak skeletopisnya juga, di mana REN sinister setinggi bagian superior vertebra thoracal 12 atau sekitar kurang lebih costa 11 sampai inferior vertebrata lumbal 3. Nah, REN Dexter lebih rendah seperdua atau setengah dari vertebrata karena adanya pendesakan lobur hepatis Dexter. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa ginjal itu tidak simetris seperti ini, tapi ada yang lebih rendah, yaitu REN Dexter. Itu dikarenakan ada pendesakan lobus hepatis Dexter. Kemudian kita masuk lagi, REN seperti yang saya sampaikan tadi, REN itu terletak di retroperitoneum, REN dextra setinggi vertebrata lumbal 1 sampai lumbal 3, dan REN sinistra setinggi vertebrata 12 sampai L lumbal 2. Nah, seperti kita lihat teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, REN dextra itu dia lebih pendek daripada yang sinistra. Lapisan pembungkus REN yang akan saya bahas ini akan diurutkan dari dalam keluar. Yang pertama itu kapsula renalis atau kapsul fibrosa, lemak perineal, fascia renalis, dan lemak perineal. Nah, urutan isi hilum renalis jika dilihat dari anterior ke posterior ada 3, vena renalis, arteria renalis, dan vena renalis. Kita masuk lagi yang ke laporan ketiga. Nah, di REN itu terbagi menjadi 2 lapisan, itu korteks dan juga medula. Korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Jadi kita masuk dulu ke korteks renalis. Di bagian korteks renalis terdapat 2 bagian, itu kolumna renalis bertini dan juga arcus cortalis. Untuk kolumna renalis bertini, struktur di antara piramidis renalis. Jika teman-teman lihat di bagian foto REN, terdapat struktur seperti segitiga, itu yang disebut piramidis renalis. Kemudian arcus cortalis, itu lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Jadi arcus cortalis ini lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Kita masuk lagi yang bagian kedua, itu bagian dalamnya, itu medula renalis. Medula renalis itu ada 6 bagian juga. Piramidis renalis yang merupakan massa berbentuk konus, papilla renalis, apex dari medula renalis yang menghadap sinus renalis. Calyx minor dan calyx mayor, calyx minor masing-masing terhubung dengan 1 atau lebih papilla renalis. Calyx mayor gabungan dari 2 sampai 3 calyx minor. Pelvis renalis, gabungan antara calyx mayor berlanjut sebagai ureter dan sinus renalis, pelebaran hilus berisi pelvis dan calyx majors.
Nah, kita masuk lagi ke inervasi REN-nya dan vaskularisasi dari REN. Kita bahas dulu inervasi REN terlebih dahulu. Untuk inervasi REN itu flexus renalisnya somatic afferent, di mana nervis palacini thoracici. Untuk simpatisnya, nervus plancinicus major et nervus splancnicus minor. Untuk parasimpasisnya, itu nervus vagus. Nah, plexus renalis berhubungan dengan plexus testicularis. Nah, untuk vaskularisasi ginjal, kita lihat di sini untuk aortanya, abdominalis, kemudian ke arteri renalis, kemudian ke arteri segmentalis, arteri interbularis ke arteri arcuata, arteri interbularis menjadi arteri efferent, menjadi masuk ke kapiler glomerular, arteri efferent. Nah, efferent ini akan menjadi dua jalur menuju ke vasa recta yang akan langsung menuju ke vena intralobularis, namun ada juga bagian yang masuk ke kapiler peritubular. Nah, kapiler peritubular akan masuk ke venula peritubular yang akan sama-sama baik dari vasa recta, vena interlobularis, kemudian masuk ke vena arcuata, vena interlobularis, dan vena renalis, dan juga vena cava inferior untuk terakhir kalinya. Baik, demikianlah laporan saya mengenai anatomi di blok 3.1, 2.1. Kiranya dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.